Bonjour, halo semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kami ucapkan dari depan mikrofon ponsel kami. Di sini kami akan menyajikan sebuah podcast hasil karya kelompok 6 dari kelas 7D. Arlin, Moses, Adit, dan Anggi siap menjelaskan tentang hasil kerja tangan kami berempat. Selamat menikmati. Keunikan dalam kepatuhan. NTT or East Nusa Tenggara is a province in Indonesia which covers the eastern part of the Nusa Tenggara Island. The province has a capital city in Kupang and has 22 districts or cities. This province is in the Sunda Kecil. East Nusa Tenggara is a province in Indonesia which is located in the southeastern part of Indonesia. This province consists of several islands, including Flores Island, Sumba Island, Timor Island, Alor Island, Lembata Island, Rote Island, Sabu Island, Adonara Island, Solor Island, Komodo Island, and Palu Island. Sama seperti daerah-daerah lainnya, Nusa Tenggara Timur atau NTT juga memiliki budaya daerah. Salah satunya adalah tari adat. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat ini kerap memiliki pesan-pesan dan makna yang luhur. Salah satu contoh tarian adat yang berasal dari Kabupaten Alor adalah tari lego-lego. Tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakat bersatu, membangun kampung dan negeri. Tari lego-lego ini biasanya digunakan dalam segala kegiatan upacara di Alor. Tarian lego-lego dulunya juga sering dipakai untuk menyambut orang yang pulang dari peperangan sebagai ungkapan rasa syukur atas kepulangan mereka. Namun sekarang tari lego-lego lebih sering digunakan untuk menyambut tamu dalam acara pernikahan dan sebagainya. Lego termasuk tarian berskala besar karena jumlah penarinya sekitar 50 orang atau bahkan lebih, dan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Para penari kemudian membentuk sebuah lingkaran besar sambil mengelilingi mezbah. Mezbah adalah salah satu benda yang dipercayai sakral bagi masyarakat Alor. Para penari mengikuti gerakan yang dipimpin oleh pemantun. Bagaimana tari tradisional lainnya, tari lego-lego yang termasuk tari adat juga memakai pakaian adat saat tampil. Semua penari memakai kain sarung dan kain tenun khas Alor. Untuk penari perempuan, rambut mereka dibiarkan terurai. Penari laki-laki biasanya memakai penutup kepala dari kain yang dibentuk sedemikian rupa. Lego-lego sebenarnya bisa dilakukan tanpa menggunakan alat musik pengiring. Hal ini karena penari sudah memakai gelang kaki dan diiringi nyanyian yang berisi puji-pujian, harapan, atau doa. Namun, sekarang tiap suku memiliki nyanyian yang berbeda, maka dari itu pengiringnya pun berbeda-beda. Ada yang menggunakan gong, moko, atau drum. Penari akan berjalan mengitari pohon dengan langkah kaki yang dikoreografikan. Tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Tari lego-lego biasa digunakan dalam segala kegiatan upacara adat di Alor. Tari lego-lego merupakan salah satu tari beragam budaya yang ada di Indonesia. Nah, apakah kelestarian budaya Indonesia? Salah satunya adalah tari lego-lego tadi mendapat perhatian dari pemerintah atau negara. Kalian pasti tahu bukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semua peraturan, persyaratan, dan perundang-undangan terangkum di UUD 195. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa tetapi oleh orang-orang atau badan dengan kedudukan yang lebih tinggi. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh
menentang hukum UUD 1945. Yuk kita lihat bersama. Di UUD 1945 hanya terdapat 37 pasal, sehingga bisa disimpulkan bahwa UUD 1945 hanya mencangkup poin-poin penting saja. Di antara 37 pasal dan poin penting tersebut, terdapat bab-bab lagi yang mencangkup pasal-pasal tersebut, seperti bentuk dan kedaulatan, kekuasaan pemerintahan, kementerian negara, hak asasi manusia, agama, pendidikan, dan kebudayaan, dan masih banyak lagi. Nah, khusus tentang budaya, pada pasal 32 ayat 1 tertulis bahwa negara memajukan kebudayaan nasional negara Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Masih ingat bukan kalau UUD 1945 berlaku dan wajib dilakukan oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia? Baiklah kita untuk menaati semua peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis di UUD 1945 dengan baik dan benar, terutama menyangkut pasal 32 ayat 1 tadi. Kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya remaja Indonesia, patut melestarikan budaya daerah kita. Tidak terbatas pada budaya daerah sendiri. Jangan lupa budaya daerah lain di Indonesia juga. Ingatkah kamu bahwa semakin sedikit remaja yang tertarik dan melestarikan pada kebudayaan milik Nusantara sendiri? Miris bukan untuk didengar? Sebaiknya kita tidak berhenti pada miris saat ini, mendengar fakta tersebut, tetapi menjalankan apa yang seharusnya kita lakukan. Kebudayaan Nusantara semakin menipis peminatnya, apalagi dari kalangan anak remaja. Apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikannya? Biasakan diri untuk menonton pertunjukan tari atau wayang atau kebudayaan lain dari Nusantara. Nikmati dan resapi hikmah yang bisa diambil. Pikirkan dan ingatlah kembali betapa mati-matiannya orang luar negeri berusaha mengklaim tari Rok Ponorogo adalah milik kita, sedangkan kita tetap di sini bersantai saja dan tidak melakukan apa-apa. Mulailah belajar menarikan suatu tarian yang dianggap menarik. Kalau bisa, mengkombinasikannya dengan tari modern akan menjadi lebih baik. Tanamkanlah di pikiran bahwa kebudayaan Indonesia semakin tidak berdaya tanpa aksi nyata kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat hasil karya kami, kelompok 6 yang anggotanya keren-keren ini. Klik jempol dikirim menjadi warna biru ya. Dengan menekannya sekali sudah membuat kami senang kok. Salam damai bersamamu.